Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akuntansi B 2019. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah komunikasi bisnis, kami akan memaparkan materi mengenai komunikasi melalui laporan. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 7 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Adinda Gelusuda Puspa dengan 3 NIM belakang 019, Aristia Nugroho 024, Fitri Aulia Dewi 035, Himatul Alia Utama 096, Winda Audrey Arisanti 100, Dwi Oktavia Nurkolil 177, dan Muhammad Kirsudin Febrian 195. Pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada bagaimana sih perbedaan dari rapat bisnis dan non-bisnis, yang kedua ada tujuan rapat, yang ketiga ada jenis-jenis rapat, yang keempat ada bagaimana sih pelaksanaan rapat, dan yang kelima ada video contoh rapat dari kami. Langsung saja kita pada materi yang pertama, yaitu apa sih itu rapat. Jadi rapat itu merupakan salah satu media komunikasi dan koordinasi suatu organisasi bisnis maupun non-bisnis yang digunakan untuk membahas maupun mendiskusikan suatu topik yang akan direncanakan. Lalu, apa sih perbedaan dari rapat bisnis dan rapat non-bisnis? Jadi yang pertama ada rapat bisnis, merupakan rapat untuk membahas suatu bisnis. Jadi tujuannya dan orientasinya itu untuk bagaimana sebuah perusahaan memperoleh laba. Nah, selanjutnya ada rapat non-bisnis, merupakan rapat yang tujuan dan orientasinya itu bukan untuk bisnis, melainkan untuk kemasyarakatan, layanan kesehatan, dan juga lain-lainnya. Nah, contoh dari rapat non-bisnis ini misalnya adalah rapat organisasi. Selanjutnya, apa sih tujuan dari rapat? Nah, menurut Locker, tujuan dari rapat itu ada 6. Yang pertama ada penjajakan ide atau gagasan, yang kedua ada evaluasi ide atau gagasan, yang ketiga ada pengambilan keputusan, yang keempat ada membuat dokumen, yang kelima ada pemberian motivasi, dan yang keenam ada berbagi informasi. Lalu, apa saja sih jenis-jenis rapat itu? Menurut Oliver, ada 5 jenis rapat. Yang pertama ada pengarahan, yang kedua ada rapat konsultasi, yang ketiga ada rapat komite, yang keempat ada rapat dewan, yang kelima ada negosiasi. Sedangkan menurut Strable ada 3 jenis rapat. Yang pertama ada rapat informasional, yang kedua ada rapat motivasional, dan yang ketiga ada rapat partisipatif. Selanjutnya ada bagaimana pelaksanaan rapat. Nah, yang pertama ada tahap persiapan, di mana dalam tahap persiapan ini pemimpin dapat mengutus sekretaris untuk membuat undangan rapat. Dalam undangan rapat itu biasanya terdiri dari kapan waktunya, di mana tempatnya, dan juga tanggalnya. Kemudian dapat merencanakan apa saja yang akan dibahas dalam rapat tersebut, dan juga manajemen waktu pada saat rapat. Setelah itu adalah pelaksanaan rapat, di mana dalam pelaksanaan rapat, sekretaris akan menulis bahasan atau apa saja yang dibahas dalam rapat dalam bentuk notulen. Dan yang setelah rapat selesai dilakukan, akan dilakukan evaluasi rapat dan juga mengemukakan solusi dari evaluasi rapat tersebut. Untuk selanjutnya, akan ada tayangan video contoh rapat dari kelompok kami. Selanjutnya, kelompok kami akan menayangkan video mengenai rapat non-bisnis, yaitu rapat organisasi kelompok studi pasar modal atau disingkat dengan KSPM, yang diperankan oleh Ari Setionugroho sebagai Direktur Organisasi, Fitri Aulia Dewi sebagai Sekretaris Organisasi, Winda Audrey Arisanti sebagai Kepala Departemen Edukasi, Dwi Oktavia Nurkolil Yusuf sebagai Kepala Departemen Public Relation, dan M. Kirsudin Febriansa sebagai Kepala Departemen HRD. Suatu hari, Ari yang menjabat sebagai direktur organisasi menginformasikan kepada Fitri selaku sekretaris untuk mengadakan rapat bulanan. Fit, ini kan kita masuk di bulan November. Kita kayak perlu mengadakan rapat bulanan ya terkait tentang laporan mereka dari departemen masing-masing biar nanti apa misal ada permasalahan biar bisa diselesaikan bersama gitu. Bagaimana Fit kalau menurutmu?
Iya, menurutku juga sudah waktunya nih untuk buat rapat bulanan ini. Oke deh. Oke, kalau gitu nanti kan kamu sekretarisnya, nanti kamu buat jargoman buat teman-teman biar nanti bisa ikut rapat ya besok. Nah, seperti itu aja sih mungkin. Oke, nanti aku buat jargoman untuk setiap kepala departemen ya. Oke. Makasih Fitri. Oke, sama-sama. Fitri sebagai sekretaris menyebarkan informasi mengenai pelaksanaan rapat bulanan kepada para kepala departemen organisasi lewat pesan WhatsApp Group. Pada 11 November 2021, rapat bulanan pun dimulai. Rapat dihadiri oleh Direktur Organisasi, Sekretaris, Kepala Departemen Edukasi, Kepala Departemen PR, dan Kepala Departemen HRD. Ya, Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri rapat bulanan pada siang hari ini. Pertama-tama sebelum kita mulai rapat ini, marilah kita membaca doa. Amin. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ari selaku Direktur untuk pembahasan selanjutnya. Untuk waktunya, saya persilakan kepada Ari. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Fitri. Oke, baik teman-teman. Jadi rapat kali ini tuh kita akan membahas terkait laporan-laporan yang telah dilakukan oleh masing-masing departemen. Jadi nanti kalian perwakilan dari departemen masing-masing akan menyampaikan terkait tentang proja yang telah dilakukan di bulan November ini. Jadi biar nanti semisal ada permasalahan, ada hal-hal yang mungkin butuh bantuan, itu bisa dijadikan diskusi kita kali ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan berbagai analisis dan juga berbagai solusi seperti itu. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, untuk mengefektifkan waktu, bisa langsung saja untuk departemen yang pertama, yaitu dari Departemen PR. Monggo Mas Kolel bisa menyampaikan laporannya. Terima kasih atas waktunya. Jadi untuk perkembangan Prokja Departemen PR, yang pertama ada mengenai Prokja Studi Banding dengan KSPM Universitas Jogja. Nah, ini sudah terlaksana pada tanggal 1 November 2021 dan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan. Nah, jadi Prokja ini sudah berkembang ataupun keluar juga. Nah, untuk dengan belajar bersama dengan para mahasiswa lainnya di fakultas, dengan adanya perkumpulan ini, universitas maupun di luar universitas juga seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi para mahasiswa sangat tertarik untuk kegiatan ini untuk dilakukan. Nah, sekian dari laporan dari Departemen PR. Saya kembalikan ke Ari selaku Direktur. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih dari Mas Koler atas laporannya terkait Prokja Studi Banding di KSPM Universitas Jogja. Jadi berjalan dengan lancar dan memang sangat perlu sekali ya ketika melakukan Prokja ini karena kita bisa mengenali Prokja-Prokja yang dilakukan di universitas lain untuk bisa menjadi referensi di Prokja kita biar nanti kedepannya juga akan lebih maju seperti itu. Nah, oke, untuk selanjutnya saya kira dari Mas Kolil dari Departemen PR sudah cukup. Kita langsung saja lanjut ke departemen selanjutnya yaitu dari Mbak Winda dari Departemen Edukasi. Monggo waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Jadi dari Departemen Edukasi sendiri ada program yang sudah terlaksana, yaitu ada ngopi atau ngobrol seputar investasi yang sudah terlaksana pada tanggal 3 November 2021 yang membahas mengenai satu wajib dan alhamdulillah telah berjalan dengan lancar. Dan untuk selanjutnya terdapat program GDA yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir bulan November. Terima kasih, saya kembalikan ke Adi. Oke, terima kasih Mbak Winda.
Oke, untuk yang GDA itu bagaimana ya Mbak persiapannya dari Departemen Edukasi? Dari Departemen Edukasi sendiri mengenai JDA itu untuk PJ sudah menentukan tanggal dan juga sedang mengelis pembicara yang nantinya akan menyampaikan materi pada proyek JDA. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Windy atas laporannya. Jadi sudah banyak persiapan juga untuk yang proyek GDA, sudah tahap persiapan. Jadi tetap dijaga terus panitianya, tetap dikelola terus hingga nantinya tetap pada saat hari itu berjalan dengan lancar. Amin. Oke, saya kira cukup dari Departemen Edukasi. Langsung lanjut saja ke departemen selanjutnya, yaitu dari Departemen HRD. Monggo Mas Rian bisa membawakan laporannya. Baik, terima kasih Mas Ari. Di sini saya mewakili HRD akan melaporkan beberapa proja. Yang pertama ada upgrading, dan yang kedua ada rapat besar KSPM. Untuk yang akan diadakan nanti pada tanggal 28 November. Untuk tahap upgrading, kita sudah dalam persiapan panitia, sudah cukup aman dan tidak ada kendala. Dan untuk rabes juga sudah berjalan lancar. Hanya saja partisipasi dari anggota kurang partisipatif, sehingga banyak informasi yang disampaikan tidak banyak diketahui oleh teman-teman. Dari hal ini mungkin teman-teman ada yang punya saran ataupun masukan untuk mengatasi hal ini atas keaktifan dari teman-teman kita yang kurang aktif seperti itu. Oke, baik. Terima kasih laporan dari Mas Rian. Jadi dari Departemen HRD sendiri itu sudah cukup berjalan lancar terkait rapat besar ya yang pernah kita jalani sebelumnya juga pernah dihadiri juga banyak anggota, banyak staf, dan juga dari Departemen HRD ini ada juga proyek terkait upgrading yang mungkin nanti akan dilakukan di bulan ini, di akhir bulan ini. Nah, jadi bisa dipersiapkan sebaik mungkin biar nanti kegiatannya itu bisa berjalan lancar. Nah, terkait permasalahan yang muncul di Departemen HRD ini, teman-teman, itu ada keaktifan mungkin beberapa fungsio yang mungkin tidak aktif dalam organisasi, tidak aktif dalam event-event ataupun tidak ikut dalam kegiatan di organisasi ini. Nah, itu yang menjadi permasalahan dari Departemen HRD. Jadi sedikit memberikan solusi nanti biar teman-teman juga menambah-nambahi solusi yang lain biar nanti bisa diterapkan. Nah, sedikit solusi bahwa memang benar karena di masa sekarang ini memang masa pandemi, jadi tidak salah ketika teman-teman kayak semakin loyo, semakin tidak semangat dengan mengikuti organisasi seperti ini karena memang terkendala jarak, terkendala kita tidak bisa bertemu secara langsung, kita bisa bertemu seperti ini melalui online, dan ya memang seperti itu keadaannya, ya kita bisa maklumi. Tapi yang namanya teman-teman yang itu udah mau berusaha, ya mungkin bisa lah dioptimalkan gitu kalau memang mempunyai niat. Nah, sedikit solusi teman-teman. Jadi biarkan departemen. Nah, jadi departemen ini adalah solusinya. Jadi teman-teman punya satu departemen yang mempunyai anggota, dan jadikanlah departemen ini sebagai keluarga. Biar nanti dari teman-teman anggota, biar nanti dipimpin oleh ketua departemen, biar dari anggotanya ini ketika memiliki suatu permasalahan atau pergumulan atau bantuan atau apapun itu bisa larinya ke departemen tersebut. Jadi departemen ini itu sebagai tempat curhat, tempat membantu satu sama lain biar nanti ketika yang lain atau yang yang tidak aktif itu biar lebih akrab kembali karena ada yang merespon, ada yang memberikan bantuan seperti itu. Jadi departemen ini merupakan hal yang internal yang penting atau yang dijadikan fokus utama untuk membuat anggota kita itu semakin nyaman di departemen kita dan nanti berimbasnya ke organisasi kita. Nah, mungkin itu saja sih solusi dari saya terkait tentang keaktifan itu bisa melalui departemen. Monggo jika ada yang mau menambahi, mungkin Mas Kolil mau menambahi.
Aku sedikit menyampaikan solusi ya. Memang benar sih terkait dengan masalah tersebut. Nah, kalau dari aku menyarankan adanya seperti liburan bareng setiap departemen agar lebih erat lagi. Nah, mungkin tidak usah jauh-jauh, yang penting itu kebersamaan seperti itu. Nah, jadi bukan hanya fokus ke Prokja, tetapi juga lebih merefreshing pikiran kita. Nah, Prokja itu tetap fokus, tapi kita perlu juga adanya refreshing. Nah, itu aja dari aku. Mungkin ada yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Kolil. Memang benar yang dikatakan Mas Kolil. Kita itu jangan terlalu berfokus pada proja tersebut, tetapi kita juga perlu yang namanya refreshing ya, perlu liburan dan sebagainya. Jadi memang otak kita itu tidak perlu dipaksa untuk hal tersebut. Ya, tetap fokus ke proja, tetapi ya juga mengingat liburan lah ya, kita bisa happy bareng atau senang-senang bareng bersama teman-teman. Nah, itu bisa diterapkan nanti di dalam departemen kalian masing-masing. Misal ngadain liburan ya nggak usah jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu juga bisa ya. Tapi karena situasi pandemi sekarang ini mungkin agak mengganggu, mungkin bisa dialihkan dengan hal lain, kayak game bareng ataupun apa, seperti itu. Benar yang dikatakan oleh Mas Kolej. Mungkin ada pendapat lain dari Mbak Winda? Monggo. Oke, terima kasih. Di sini saya ingin berpendapat, mungkin bisa diadakan perundingan terlebih dahulu kepada fungsio yang kurang berpartisipasi dalam organisasi. Namun apabila hasilnya tetap sama, bisa dilakukan penurunan surat peringatan untuk fungsio-fungsio yang kurang aktif. Karena pada dasarnya ketika kita sudah memilih untuk mengikuti organisasi, tandanya kita sudah siap untuk bertanggung jawab terhadap organisasi tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Winda. Jadi dari solusi Mbak Winda ini mengingatkan kepada kita, terutama pada mungkin anggota yang pas baru pertama kali mendaftar di organisasi tersebut, kan pasti ditanya terkait tentang kesiapan itu berapa persen untuk organisasi ini. Jadi itu ya merupakan tanggung jawab dari mereka, bahwa mereka itu mendaftar itu bukan karena paksaan dari kita, tetapi juga karena memang keinginan mereka atau pengabdian mereka kepada organisasi ini, untuk membentuk organisasi ini. Jika mereka mungkin melakukan beberapa pelanggaran yang tidak sesuai dengan rasa tanggung jawab mereka kepada organisasi ini, ya mungkin perlu yang namanya sanksi ya, atau peringatan lah bagi mereka. Tapi jangan semena-mena kita harus memberikan sanksi ketika dia melakukan pelanggaran, tapi kita harus menelusuri lebih jauh memang seperti apa sih permasalahannya. Kalau memang tidak bisa ditangani, memang semisal dia sengaja untuk melarikan diri atau kabur, ya kan itu mungkin baru bisa kita berikan hal semacam itu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu pendapat-pendapat dari teman-teman untuk Departemen HRD Mas Rian. Nah, kemudian nanti bisa diterapkan apa namanya solusi kita bersama untuk di Departemen HRD terkait hal tersebut. Nah, juga ada tambahan lagi karena Mas Rian nanti kan di Departemen HRD juga ada upgrading. Nah, mungkin itu nanti bisa ditingkatkan kembali untuk upgradingnya, karena untuk menjalin keakraban ya, keakraban bagi kita dari anggota, biar ada rasa kesehatian, toleransi, ada rasa sosialisasi, sosialitas. Nah, kemudian biar teman-teman itu saling mengenal satu sama lain, biar nanti ketika teman-teman itu membentuk panitia baru yang mungkin tidak dikenali itu bisa udah kenal terlebih dahulu, biar rasa apa namanya untuk bekerja sama itu tinggi, seperti itu. Mungkin seperti itu dari kita, Mas Rian. Bagaimana Mas Rian? Baik, Mas Ari, untuk saran dan masukannya akan kami diskusikan dengan anggota kami terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, Mas Rian. Mungkin rapat kali ini udah laporan semua ya, dari beberapa dari ketiga departemen ini perwakilannya melaporkan, dan mungkin untuk pembahasannya saya cukupkan saja, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Mbak Fitri. Monggo.
Baik, teman-teman, terima kasih atas pembahasannya di setiap departemen. Kemudian dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, dari Departemen PR itu sudah dilaksanakan dengan lancar studi banding dengan KSPM UNIF Jogja pada tanggal 1 November 2021. Kemudian dari Departemen Edukasi telah terlaksana kegiatan ngopi atau ngobrol seputar investasi yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2021 yang membahas mengenai saham-saham blue chip. Dan Departemen Edukasi akan mengadakan GDA yang membahas mengenai paper analisis emiten yang insya Allah akan dilaksanakan akhir bulan, dan dari pihak PJ-nya sudah mengelis siapa saja pembicara-pembicaranya. Kemudian dari Departemen HRD sedang mempersiapkan upgrading dan rapat besar KSPM. Namun ada terkendala, yaitu bahwa beberapa fungsionaris kurang berpartisipasi. Nah, solusi yang diberikan dari hasil rapat tadi yaitu bahwa bisa melalui setiap departemen untuk memberikan wadah masing-masing untuk mendekatkan diri kepada para fungsionarisnya, kemudian mengadakan liburan sebagai refreshing setiap departemen. Itu tuh tidak perlu jauh-jauh, yang penting bisa mempererat setiap anggotanya. Kemudian selanjutnya itu melakukan perundingan bagi para fungsionaris yang kurang berpartisipasi. Jika tetap saja perundingan itu tidak membuahkan hasil, itu bisa diberikan surat peringatan kepada anggota yang masih tidak aktif. Kemudian yang terakhir, melalui acara upgrading ini juga bisa membuat keratan para anggota fungsionaris yang kurang berpartisipasi. Nah, sekian dari hasil rapat kita. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian saya akhiri rapat ini. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan, video rapat yang tadi diperagakan oleh anggota kelompok kami merupakan salah satu contoh rapat non-bisnis yang mencangkup unsur-unsur meliputi pengarahan, konsultasi, negosiasi, informasional, motivasional, dan partisipasi. Yang pertama adalah pengarahan, ditunjukkan saat Ari yang memberikan arahan dan perintah setiap ketua departemen untuk melanjutkan prokja yang belum terselesaikan. Yang kedua adalah konsultasi, ditunjukkan saat para anggota rapat berusaha membantu Rian untuk mengatasi permasalahan internal Departemen HRD mengenai para anggota dan pengurus yang kurang partisipatif, baik saat pelaksanaan event ataupun saat melakukan kegiatan internal departemen. Selanjutnya yaitu negosiasi, ditunjukkan dengan para peserta rapat saling menukar pendapat mengenai permasalahan internal Departemen HRD sehingga dapat tercapai suatu keputusan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu informasional, ditunjukkan saat para kepala departemen saling memberikan informasi mengenai pelaksanaan prokja departemen masing-masing. Yang kelima adalah motivasional, ditunjukkan saat Ari sebagai direktur organisasi memberikan dorongan motivasi kepada para ketua departemen untuk melaksanakan prokja dengan baik. Dan yang terakhir adalah partisipasi, di mana setiap peserta rapat berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pendapat masing-masing sehingga rapat dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya yaitu 3 tahap dalam menyelenggarakan rapat yang efektif. Yang pertama adalah tahap persiapan. Ada 5 aspek yang perlu diperhatikan dalam tahap persiapan rapat ini. Yang pertama adalah tujuan. Apa tujuan diadakannya rapat? Yang kedua adalah partisipan, siapa saja partisipan yang perlu diundang dalam pelaksanaan rapat sesuai dengan perannya masing-masing. Yang ketiga adalah agenda, di mana kapan dan berapa lama rapat diselenggarakan. Kemudian ada bahan, apa bahan rapat yang akan dibahas, contohnya seperti presentasi atau laporan. Selanjutnya yaitu fasilitas, di mana rapat dilaksanakan dan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rapat untuk membantu kelancaran rapat. Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Tiap partisipan rapat bertanggung jawab atas efektivitas rapat. Contohnya, pemimpin rapat bertanggung jawab untuk memimpin jalannya diskusi rapat. Kemudian ada peserta rapat harus berpartisipasi aktif dalam rapat. Contohnya seperti memberikan argumen. Yang ketiga adalah notulen, bertanggung jawab untuk mencatat semua informasi yang penting seperti kesimpulan rapat, keputusan, dan penugasan yang disepakati dalam rapat. Tahapan yang ketiga adalah tahapan penyelesaian. Di sini setelah dilaksanakan rapat, dokumentasi rapat yang dibuat oleh notulen dapat dibagikan kepada para partisipan rapat dan pihak yang berkepentingan lainnya.
Sekian video pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan materi atau kesalahan tutur kata. Mohon dimaafkan. Dan jangan lupa teman-teman jaga kesehatan. Dan jangan lupa lagi pesan Ibu 3M apa teman-teman? Makan, mangan, ada. Oke, makan, mangan, magia. Oke, seperti itu saja. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.